Shalom. Mengasihi dan mendoakan musuh. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin. Saudara, semua agama pada dasarnya mengajarkan dan menganjurkan sikap hidup umatnya harus dilandasi oleh cinta kasih. Cinta kasih sebenarnya merupakan natur atau jati diri manusia. Dalam diri setiap manusia terkandung benih cinta kasih itu, apapun agamanya. Saudara, melalui nats yang kita baca tadi, mengajak kepada kita untuk mau mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, bahkan musuh kita sekalipun. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk mau mengampuni dan mendoakannya. Nah, mengampuni dan mendoakan musuh adalah keutamaan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan di atas tadi. Bagi orang Kristen, saudara, ungkapan kasihilah sesamamu manusia, benarkah demikian? Karena jujur tak sedikit kita memiliki pengertian bahwa kata sesamamu manusia itu hanyalah mereka yang senegeri, sebangsa, dan seagama semata. Dan hanya orang-orang yang berkenan kita terima sebagai teman. Dan akibatnya, begitu saja kita mengambil kesimpulan yang tidak pernah dirancang oleh Allah, yaitu bencilah musuhmu. Lihatlah saudara, bagaimana hal ini diluruskan oleh perintah Tuhan Yesus yang memberikan pelajaran lain kepada kita. Tetapi aku berkata kepadamu, aku yang telah datang untuk menjadi juru damai agung, sang pendamai akbar, yang mengasihi engkau ketika engkau masih menjadi orang asing dan musuh. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Walaupun manusia sangat jahat dan melampiaskannya kepada kita, hal ini tidak membebaskan kita dari utang kita kepada mereka, yaitu untuk mengasihi sesama dan sanak saudara kita dan menghilangkan naluri membalas sehingga kita dapat mengampuni dan mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Saudara, kata kasih dari kata agapao yang diperintahkan di sini ialah kasih yang masuk akal, yang memahami segala kesulitan dan bersedia membebaskan musuhnya dari kebenciannya. Dalam teks bahasa aslinya menggunakan kata agapate dari kata dasar agapao yang artinya menaruh kasih, mencintai, menyukai, dan merindukan. Kata ini dalam tata bahasa memakai kasus kata kerja, imperatif, present, aktif, present, plural, yang artinya bahwa suatu kegiatan yang harus dilakukan yang bersifat mendesak, tidak bisa ditolak, yang dilakukan lebih dari satu orang atau jama. Dan dalam terjemahan lain, kata agapate memakai istilah to treat with affection, yang artinya bermufakat dengan kasih sayang. Nah saudara, kasih itu sejenis dengan tindakan kasih Allah terhadap orang-orang yang memberontak. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Sehingga menunjukkan bahwa orang yang mengasihi sedemikian itu adalah benar-benar anak-anak Bapa. Ada dua alasan mengapa kita dituntut bukan hanya mengampuni, tetapi juga memberkati orang yang jahat kepada kita. Pertama, karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Bapa atas dosa-dosa kita. Bahkan lebih daripada itu, Ia memberkati kita dengan limpahnya. Jadi kesalahan orang lain kepada kita betapapun besarnya tidak pernah dapat melampaui keberdosaan kita di hadapan Allah. Yang kedua, Bapa memberikan berkat yang sama kepada orang baik dan orang jahat. Maka kita pun wajib menjadi saluran berkat yang sama untuk mereka.
Tuntutan Tuhan Yesus adalah kesempurnaan dalam kasih, sama seperti kasih Bapa sempurna. Saudara, bila dunia hidup dengan prinsip mengalahkan dan menguasai, anak-anak Tuhan harus hidup dengan prinsip ilahi, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Waktu kita menyatakan kasih kepada sesama, kita sedang mencurahkan kasih Bapa ke hati-hati yang gersang. Bukankah kita yang telah menerima kasih Allah dalam Kristus sadar bahwa hanya kasih dapat merubah hidup? Di tengah hidup yang penuh kepalsuan dan kekerasan, berilah kekuatan untuk hidup benar dan mengasihi. Amin. Tuhan Yesus beserta dengan kita.